Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Adel Hania dari kelas MPI 3A. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 akan menyajikan video rapat simulasi terkait dengan PMB di Setaya Subhanallah tahun 2024 untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Micro Leading. Dengan ini, stay tune ya. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi washabihi ajmain. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu serta panitia orientasi mahasiswa baru, terutama Ibu Wakil Rektor 1, Ibu Wakil Rektor 2, Kepala Administrasi, serta Kepala Sarana dan Prasarana, dan panitia orientasi mahasiswa baru. Tak lupa kita panjatkan doa dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta taufik hidayah inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di dalam tempat ini tanpa ada halangan suatu apapun. Tak lupa selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu yang saya hormati, tak kira kita sudah berada di ujung tahun, di mana tahun depan kita akan membuka PMB, penerimaan mahasiswa baru. Kurang lebihnya kita akan menerima mahasiswa kurang lebih 100 sampai 200 mahasiswa. Itu sudah ada 4 program jurusan. Program yang pertama adalah manajemen pendidikan Islam, yang kedua ekonomi syariah, yang ketiga ada IAT, yang keempat ada PAI. Nah, PAI ini program yang terbaru dari Setaya Subhanallah. Nah, kemudian di dalam penerimaan mahasiswa baru, saya mempunyai kebijakan-kebijakan yang harus kalian laksanakan, terutama Bapak, Ibu dosen, Wakil Rektor juga, kepala-kepala bagian baik keuangan, sarana prasarana, administrasi. Nah, ini perlu kalian perhatikan bahwa kebijakan yang pertama, ketika penerimaan ini calon mahasiswa harus merekomendasikan, harus menyerahkan persyaratan baik itu dari nilai tes akademis, portofolio, maupun dari program kegiatan ekstrakurikuler yang mereka sudah laksanakan di sekolah menengah atas mereka. Jadi dengan itu kita bisa mengetahui dan kita bisa memprediksi apakah mahasiswa ini berkualitas atau tidak. Kemudian yang kedua, di dalam strategi penerimaan mahasiswa ini kita juga harus berkolaborasi dengan sekolah menengah. Kita harus memiliki partisipasi di dalam acara baik pameran pendidikan maupun di dalam metode seleksi yang akan kita lakukan nanti. Nah, jadi sebelum penerimaan kita juga harus melakukan metode seleksi, baik itu melalui seleksi tes ataupun wawancara. Nanti kita akan membuka dengan penerimaan 3 gelombang. Gelombang yang pertama ini mulai dari Januari sampai Mei, kemudian yang kedua dari Mei sampai Juli, kemudian yang ketiga dari bulan Juli sampai September. Ya. Terus untuk langkah selanjutnya, nah, daripada di dalam penerimaan mahasiswa baru itu kita juga mempunyai visi misi ya. Visi misinya apa? Kita ini harus mencetak seorang mahasiswa yang berkualitas dan berkompeten di dalam bidangnya masing-masing. Jadi mulai dari awal sampai akhir kita benar-benar harus mendampingi dan mengawasi bagaimana
progresnya mahasiswa tersebut di dalam lingkungan setelah sudah mematuhi apakah mereka dapat menerima pembelajarannya dengan baik atau tidak. Itu ya Bapak Ibu. Kira-kira sudah paham semuanya atau masih kurang paham bisa ditanyakan? Baik, kalau sudah paham semuanya dan tidak ada yang ditanyakan, saya lanjut kepada laporan-laporan dari Wakil Rektor yang pertama. Ya, yaitu ada Budia. Monggo silakan Budia. Baik, terima kasih atas waktunya Direktur. Jadi saya selaku wakil aspek akademik akan menyampaikan persiapan kita untuk pelaksanaan PMB pada tahun 2024-2025. Yang pertama, pembuatan kalender akademik termasuk dalamnya kegiatan penilaian, kalender ujian dan juga libur semester. Itu pasti akan kami cantumkan dalam kalender akademik. Selanjutnya yaitu menyusun jadwal pelajaran, yang mana maka kurikulum juga akan terlibat dalam penyusunan jadwal pelajaran tersebut. Entah dalam jadwal pelajaran offline dan juga online sudah kami siapkan sesuai dengan jadwal pribadi masing-masing dosen di sehari jadwal teman-teman. Terus yang terakhir juga kami sudah menyusun beberapa dokumen persiapan PMB. Ada juga dokumen yang belum kami siapkan karena itu juga belum terlalu dibutuhkan. Nah, untuk dokumen-dokumen tersebut yang pertama yaitu dokumen rencana program PMB, yang mana dokumen itu untuk merinci jadwal, prosedur, dan juga kriteria pelaksanaan PMB tahun 2024-2025 ini. Terus selanjutnya dokumen profil sekolah itu juga penting kan, yaitu dokumen informasi tentang sejarah, fasilitas, kurikulum, dan prestasi sekolah itu sangat dibutuhkan oleh mahasiswa baru. Terus selanjutnya yaitu ada dokumen panduan PMB. Nah, dokumen tersebut berisi petunjuk bagi calon siswa mengenai persyaratan yang sudah kemarin ditetapkan. Terus selanjutnya tahapan pendaftaran dan juga alur seleksi. Terus yang keempat ini dokumen yang belum kami buat, yaitu data analisis PMB tahun sebelumnya. Laporan yaitu dokumen laporan mengenai jumlah pendaftaran, jalur penerimaan, dan juga profil siswa yang diterima. Karena ini kan masih belum dilaksanakan kan, jadi masih menyusul seperti itu. Mungkin sudah cukup, itu saja yang akan saya sampaikan. Saya kembali lagi pada Terima kasih dirinya atas penyampaian laporannya. Saya lanjut kepada Wakil Rektor 2. Pengembangan kurikulum yang direncanakan. Terima kasih atas waktunya Ibu Direktur. Terkait dengan tugas dari Wakil Kurikulum, di sini saya akan menyampaikan beberapa tugas yang sudah terlaksana di tahun-tahun sebelumnya, yaitu adalah menyusun perangkat pembelajaran dan menata buku, media, alat peraga, serta alat bukti lain yang digunakan dalam proses pembelajaran. Terkait dengan perangkat pembelajaran, itu sudah ada seperti kurikulum yang sudah kami susun bersama dengan Wakil 1. Untuk mendata buku juga sudah dilaksanakan dengan menyusun buku yang sudah di perpus. Untuk media juga sudah ada, alat peraga juga sudah ada, serta apabila yang mungkin diperlukan saat pembelajaran juga insya Allah disediakan. Terus yang kedua adalah mengatur dan menyelenggarakan kegiatan kelompok belajar bagi siswa, serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan ujian. Untuk kegiatan kelompok yang diatur dari kami tentang siswa, yaitu pelaksanaan contohnya misalnya untuk kelompok yaitu membuat video seperti pengenalan atau mungkin video terkait dengan tugas yang diberikan oleh dosen. Bisa menggunakan media handphone ataupun sosial media lainnya. Untuk terkait dengan koordinasi pelaksanaan kegiatan ujian, kami juga sudah mengkoordinasi dengan panitianya langsung untuk segera membagikan jadwal ujian nanti yang akan dilaksanakan pada bulan Januari. Mungkin bisa dari Wakil 2, terima kasih. Saya sampaikan ke beberapa. Terima kasih kepada Bu Robi yang sudah menyampaikan. Kemudian selanjutnya dari Kepala Administrasi. Saya persilakan.
Baik, saya di sini akan menyampaikan beberapa administrasi yang harus dipenuhi oleh mahasiswa baru sebelum masuk ke kampus. Untuk administrasi yang pertama yaitu pendaftaran. Untuk pendaftaran itu di setiap gelombangnya berbeda. Gelombang 1 itu sebesar 250.000, untuk gelombang 2 itu 300.000, dan gelombang 3 itu 350.000. Untuk selanjutnya yaitu pembayaran jas ayam mater 250.000, kartu tanda mahasiswa 30.000, pembayaran OMB itu sebesar 200.000, uang gedung sebesar 800.000. Itu untuk uang gedung hanya dibayarkan satu kali saat mahasiswa masuk saja. Selanjutnya SPP atau pembayaran semester. Itu untuk prodi MPI sebesar 1.900.000, untuk prodi ekonomi itu sebesar 1.950.000, untuk prodi IAP itu 1.900.000, dan yang terakhir itu dari prodi PAI sebesar 1.900.000. Untuk pembayaran SPP itu bisa diangsur 2 kali. Kami dari administrasi hanya melayani pembayaran melalui virtual akun. Nanti untuk panduan pembayaran kami share ke grup mahasiswa baru yang sudah dibentuk oleh panitia UMD. Untuk dari administrasi juga memfasilitasi beasiswa kepada beberapa mahasiswa yang memiliki prestasi. Adapun fasilitasnya berupa KIP. Yang kedua, tahfidz Quran. Nah, itu untuk tahfidz Quran minimal hafal 4 juz. Yang terakhir yaitu beasiswa khusus pengurus NU. Kurang lebihnya dari bagian administrasi hanya itu. Waktu dan tetap kami kembalikan kepada administrasi. Terima kasih Bu Eva atas laporannya dari Kepala Administrasi. Selanjutnya saya persilakan kepada Kepala Sarana dan Prasarana. Silakan Bu Eva, bisa disampaikan. Terima kasih kepada Ibu Rektor atas waktunya. Kami dari bidang sarana dan prasarana telah melakukan pengecekan dari seluruh komponen sarana dan prasarana mulai dari lab, ruang kelas, dan perawatan. Dari komponen sarana dan prasarana telah siap menyambut mahasiswa baru tahun ajaran 2024-2025 dan masih menjadi perhatian sarana penunjang seperti kipas angin dan papan tulis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Ibu Rektor. Ya, terima kasih kepada Ibu Farida yang sudah menyampaikan. Kira-kira terkait dengan sarana dan prasarana nih. Kemarin kan saya juga banyak menemukan saran dari beberapa dosen dan mahasiswa jika berada di ruang kelas ini sangat panas sekali. Nah, kira-kira saya butuh dari pendapatnya Bapak Ibu semua yang ada di sini. Jadi terkait kasus tersebut, bagaimana cara kita untuk memperbaiki fasilitasnya? Apakah dengan cara menaikkan administrasi atau mau kita salurkan dari dana yang lain, misalkan support dari yayasan atau bagaimana? Monggo dipersilakan Bapak Ibu. Izin Mbak, izin Bu. Mungkin kalau dari saya sekiranya bisa mengajukan laporan kepada pihak dana bos agar mereka bisa menurunkan dana untuk keperluan kampus atau keperluan sebuah institusi lembaga pendidikan. Jadi ibu-ibu yang lain ada yang mau dibahas terkait ini? Saya setuju dengan pendapatnya Bu Lutfi. Dia Bu Farida, apakah ada usulan terkait dari fasilitas yang digunakan ini? Soalnya ini sangat berpengaruh sekali terhadap pembelajaran baik dari dosen yang mengajar maupun dari mahasiswanya sendiri kan itu pada saat berada di ruangan kelas. Padahal ketika kita di kelas ini kita membutuhkan suatu ruangan yang sangat nyaman. Nah ini kan. Kalau saya sih emang setuju di sarannya Bu Lutfi ya. Karena kan dilihat masa kita harus meminta dana lagi dari mahasiswa. Soalnya kan biasanya dari mahasiswa itu pasti dia sudah prepare mau ke sini. Udah dihitung-hitung gitu loh. Kayak persiapannya bagaimana, uang nanti SPP-nya bagaimana, seperti itu.
mencegah ya takutnya mahasiswa nggak jadi gitu. Iya. Jadi ya itu sih. Cukup Bapak Ibu, ada yang mau dibahas kembali? Itu dulu. Baik, kiranya dari saya itu dapat disampaikan terkait dari laporan-laporan. Satu lagi kepada panitia OMP ya. Nah itu juga harus on time, tidak boleh terlalu molor waktunya karena kasihan dari mahasiswa tersebut. Kan kalau sampai pulangnya malam, nah itu pasti banyak orang tua yang nyariin. Katanya ospek mulai dari pagi hingga sore, tapi kok nyatanya sampai malam. Itu benar-benar harus diperhatikan dan juga harus ada konsumsi karena di dalam pembayaran di administrasi mahasiswa kemarin itu kan sudah tertulis bahwa di situ ada konsumsi walaupun cuma 1 kali pada siang hari kan. Nah itu juga harus diperhatikan pagi gitu. Baik, terima kasih. Akan saya tutup jika sudah tidak ada pertanyaan kembali. Jika ada kurang lebih kesalahan di dalam saya menyampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, gimana? Udah menyaksikan belum? Kalau udah, jangan lupa ya like, komen, dan subscribe channel ini supaya bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Dadah.